Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Saat ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan tekanan. Terutama di sini yang akan kita bahas berkaitan dengan tekanan Archimedes dan hidrostatis. Kita akan coba awali dengan pembahasan tugas minggu kemarin, yaitu sebuah paku ditancapkan pada tembok dan dipukul dengan gaya sebesar 0,4 Newton jika luas bidang tembok 0,0002 meter persegi, maka tekanan yang dialami tembok adalah, itu yang tugas pertama. Tugas yang keduanya, bagaimanakah bunyi hukum Archimedes berkaitan dengan tekanan? Nah, pengerjaannya seperti ini. Untuk nomor pertama, kita tuliskan terlebih dahulu adalah yang diketahui. Yang diketahui adalah gaya. Gaya simbolnya adalah F. Kita tuliskan F sama dengan 0,4 Newton. Berikutnya, luas bidang tembok kita simbolkan dengan huruf A. Besarnya 0,0002 meter persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan yang dialami tembok. Kita kasih simbol dengan huruf P. Nah, dengan persamaan P sama dengan F dibagi A, maka kita masukkan 0,4 Newton dibagi 0,00002 meter persegi. Sehingga didapat nilai 200 Newton per meter persegi. Berikutnya yang nomor 2. Bagaimanakah bunyi hukum Archimedes? Nah, bunyi hukum Archimedes menyatakan suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sekali lagi, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dirumuskan, gaya ke atas berdasarkan hukum Archimedes, pro cairan atau massa jenis zat cair dikalikan gravitasi dikalikan volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan. Sekali lagi, Fa sama dengan pro massa jenis cairan dikali gravitasi dan dikali volume benda yang tercelup. Berikut pengerjaan dari hukum Archimedes. Ketika kita menimbang benda di udara, kemudian menggunakan neraca pegas, kemudian dimasukkan benda tersebut ke dalam zat cair dan masih dihitung beratnya. Nah, ternyata berat yang diperlihatkan itu tidak sama seperti ketika di udara. Dan ketika air itu dimasuki oleh benda, maka akan ada tumpahan air. Ya, seperti itu. Kemudian berdasarkan Archimedes juga ada 3 posisi saat benda dimasukkan dalam zat cair. Yang pertama, benda bisa terapung apabila gaya angkatnya lebih besar daripada berat benda di udara. Kedua, benda bisa melayang apabila gaya angkatnya sama dengan berat benda di udara. Dan ketiga, benda bisa tenggelam apabila gaya angkatnya lebih kecil daripada berat benda di udara. Nah, berikut dari 3 pembahasan yang tadi, ketika kita membandingkan antara gaya angkat dan berat benda kita rumuskan M, massa, dikalikan G, di mana dengan hukum massa jenis, massa adalah perkalian dari massa jenis benda dikali volume benda. Nah, didapatkan persamaan untuk mengukur berat benda di udara
massa jenis benda dikali volume benda tercelup dikali gravitasi. Sedangkan yang gaya ke atas ini seperti yang sudah dibahas ya. Massa jenis cairan dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Saat mengapung tadi kita sebutkan gaya ke atasnya lebih besar daripada berat benda di udara. Sehingga didapat kesimpulannya massa jenis cairan itu akan lebih besar dibandingkan massa jenis benda. Kemudian ketika melayang tadi disebutkan gaya ke atas itu sama dengan berat benda di udara. Ketika kita samakan didapat melayang itu terjadi apabila massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda. Dan yang ketiga, saat tenggelam. Gaya ke atas itu lebih kecil dibandingkan berat benda di udara. Sehingga dipersamakan didapat kesimpulan massa jenis cairan itu lebih kecil dibandingkan massa jenis benda. Nah, sekarang kita akan melihat video dari Archimedes percobaannya. Ketika ditimbang di udara, berat benda adalah 0,5 Newton. Di sini ada neraca pegas. Saat dimasukkan ke dalam zat cair itu memiliki corong yang sama dengan permukaan. Sehingga ketika dimasukkan benda ke dalam zat cair, terlihat air tumpah dari corong yang sama dengan permukaan zat cair. Dan saat dimasukkan, terlihat bahwa beban itu menjadi berkurang. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata berat beban menjadi 0,4. Nah, 0,4 dilihat dari yang tadi itu kurang 0,1. Kita coba dengan menggunakan dua beban. Ternyata terlihat berat di udara, dua beban ini adalah 1 Newton. Dimasukkan dalam zat cair, terukur menjadi 0,8 Newton. Sisanya atau hilang 0,2. 0,2 ini adalah gaya angkat dari cairan tersebut. Ya, gaya angkat ini sama dengan berat air yang ditumpahkan. Nah, itu kaitan dengan percobaan hukum Archimedes. Berikutnya kita memiliki contoh soal kaitan dengan hukum Archimedes. Sebuah benda bervolume 10 meter kubik melayang di dalam minyak dan memiliki massa jenis 800 kg meter kubik. Berapakah gaya angkat dari minyak? Sekali lagi, ada benda bervolume 10 meter kubik melayang di dalam minyak. Benda memiliki massa jenis 800 kg meter kubik. Yang ditanyakan, berapakah gaya angkat dari minyak? Kita tuliskan ada yang diketahui. Pertama, melayang. Melayang itu menandakan massa jenis benda sama dengan massa jenis minyak. Sehingga massa jenis minyak sama dengan massa jenis benda yang bernilai 800 kg meter kubik. Kemudian, volume benda yang tercelup adalah 10 meter kubik, disimbolkan dengan huruf V, dan gravitasi 10 Newton kilogram. Yang ditanyakan adalah gaya angkat, disimbolkan dengan huruf FA. Kita masukkan FA sama dengan massa jenis cairan
dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Kita masukkan 800 kg meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 10 meter kubik. Nilainya 800 Newton. Nah, ini soal yang harus kalian kerjakan. Sebuah benda 12 kg memiliki massa jenis 12.000 kg meter kubik. Bila volume benda adalah 0,001 meter kubik dan dimasukkan dalam air yang bermassa jenis 1000 kg meter kubik serta percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka berapa besar gaya angkat air terhadap benda tersebut dan bagaimana posisi benda di dalam air. Silakan kalian jawab ya, sama seperti pengerjaan pada contoh soal. Berikutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam, yang menyatakan semakin dalam suatu benda dalam zat cair, maka makin besar pula tekanannya, yang dipengaruhi oleh massa jenis cairan. Sekali lagi, semakin dalam suatu benda dalam zat cair, maka makin besar pula tekanannya, yang dipengaruhi pula oleh massa jenis cairannya. Contoh dari tekanan hidrostatis adalah tembok bendungan. Sebelumnya kita lihat ada gambar. Ketika ada 3 buah lubang di sebuah wadah, ternyata dilihat ada pancaran air yang berbeda-beda. Nah, ketika lubang itu lebih dekat pada permukaan zat cair, maka tekanannya lebih rendah, sehingga terdapat pancaran air lebih dekat terhadap wadah. Nah, beda dengan ada lubang di dalam wadah lebih dalam. Nah, ternyata pancarannya lebih jauh. Nah, menandakan tekanan hidrostatis di lubang yang paling dalam ini memiliki tekanan hidrostatis yang paling besar dibandingkan dengan lubang yang di atasnya. Tekanan hidrostatis diambil dari perumusan tekanan. Kita ambil simpulannya bahwa tekanan hidrostatis adalah perkalian dari massa jenis cairan dikali gravitasi dan dikali ketinggian benda dari permukaan air. Sekali lagi, tekanan hidrostatis adalah perkalian dari massa jenis cairan dikali gravitasi dan dikali kedalaman atau ketinggian dari permukaan zat cair. Kita coba sebuah contoh. Ada ikan berada di kedalaman 1 meter di dalam air. Bila massa jenis air 1000 kg meter kubik dan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Nah, seperti ini ya. Kita jawab dengan menuliskan yang diketahui. Yang pertama, kedalaman ikan atau ketinggian ikan dari permukaan zat cair adalah 1 meter. Kemudian, massa jenis air yaitu 1000 kg meter kubik. Dan berikutnya, gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Kita kasih simbol P. Jawabnya, kita ingat, untuk perumusan hidrostatis adalah P sama dengan massa jenis cairan dikali gravitasi dikali kedalaman benda. Atau P sama dengan Pro cairan dikali G dikali H benda. Kita masukkan Pro cairan 1000 kg meter kubik
dikali 10 kg meter kubik dan dikali 1 meter. Sama dengan 1000 Newton. Soal yang kedua, bila ikan dalam akuarium, ikan berada di kedalaman 0,2 meter. Berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan di dalam akuarium tersebut?